Hola bestinya kata Ani. Besti, panas banget nih. Secara ada yang namanya rame banget gara-gara dibantah bukan CEO. Ya, baru-baru ini rame banget unggahan di sosial media terkait PT GLI yang menegaskan kalau Giorgio kekasih Sarwenda itu bukan CEO. Dan gak ada hubungan struktural apapun dengan perusahaan tersebut. Cuma bintang tamu di salah satu event mereka aja. Nah kan. Anyway, diduga kini punya banyak haters. Gio yang makin disorot pasca panasnya polemik permasalahan sang kekasih dengan Ruben Onsu terkait anak dan nafkah. Juga lagi-lagi panen hujatan. Gara-gara diduga ketahuan bayar makan pakai dompet Sarwenda. Hal tersebut pun langsung bikin Gio makin banyak disilaturahmiin sama netizen dengan komen-komen pedas, besti. Menanggapi berita yang beredar, berkenaan terdapat berita hoax saudara Giorgio Antonio Chandra sebagai CEO pemilik PT GLI, kami menginformasikan hal tersebut tidak benar. Saudara Giorgio Antonio Chandra tidak memiliki hubungan struktural maupun kepemilikan saham PT GLI. Kehadiran saudara Giorgio Antonio Chandra di kantor kami adalah dalam kapasitasnya sebagai bintang tamu pada salah satu acara yang diselenggarakan GLI pada tahun 2025. Ya, Giorgino pasca polemik Sarwenda memanas dengan Ruben terkait soal rumah yang kini ditempati Sarwenda dengan anak-anak memang membuat Gio jadi diminta untuk membuatkan rumah untuk Sarwenda. Tak hanya netizen, bahkan Onyo sang putra sulung juga sempat menghimbau hal tersebut. Dan Gio yang geram dianggap gak bermodal karena bersama Sarwenda yang disebut-sebut janda kaya. Dalam video yang beredar sempat menyebut akan pindah live jualannya ke rumahnya dan membantah terkait ia yang disebut gak bermodal. Gak cuma itu aja, Gio juga menyebut memiliki banyak PT meskipun ujung-ujungnya justru diduga jadi blunder. Lantaran dari pengakuannya tersebut ia malah bilang untuk cari tahu tentang PT miliknya harus cari tahu sendiri aja cenah. Aku cuma bilang kan sekarang permasalahan juga tentang masalah rumah kan gitu. Aku bilang sebagai anak cowoknya bunda, aku cuma sampaikan untuk untuk sebagai anak cowok ya, mungkin ini banyak yang suka atau nggak suka, aku cuma menyampaikan dari hatiku. Aku cuma bilang untuk pasangannya bunda, aku sebagai anak cowoknya bunda mau ngomong kalau misalkan biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat bunda, bikin rumah untuk bunda biar bundanya juga nyaman, biar nggak ada perdebatan lagi tentang masalah rumah. Coba bikin rumah buat bunda dan juga biar bundanya juga senang kan gitu. Jadi nggak ada permasalahan lagi tentang oh iya ini kan rumah ini rumah itu gitu, karena kan tahu dari awal pembangunan rumah ini aku juga ngikut kan gitu, aku juga ngikut ini, aku paham siapa yang bangun rumah ini gitu. Mau live di rumah dia, siap-siap rumahnya kita berantakin aja. Iya nggak apa-apa. Berantakin bareng kan? Hah? Hah? Misalnya ada anak-anak kan, anak-anak berantakin lah pasti. Siap-siap ya Pak. Si anak-anak berantakin lah. Oke guys. Thank you loh guys. Kita dari yang tadi aku bilang ke ranking 50 ternyata di luar ekspektasi malah ke ranking 40 guys ya.
Thank you ya semuanya, mungkin kalian bisa istirahat, kita juga mau istirahat kurang lebih 1 jam, nggak sampai 1 jam sih, karena kita akan ada live lagi jam 2, Logeski itu. Yang cewek yang bilangin aku mau kondo, coba kasih lihat laki kamu seperti apa, baru kamu ngomongin saya, ataupun kamu, ya. Kamu lihat aja, kamu ngomongin saya berani di sini, kita ketemu, kita lihat kamu itu siapa. Gitu. Jadi jangan cuma berani lewat live saya, kamu ngomongin saya, kamu ketemu saya, kamu kerjanya di mana, kita lihat gitu. Ya, saya tidak mau beberkan kerjaan saya apa, kita lihat aja ketemu kalau kamu berani, dan saya jamin kamu tidak akan berani ketemu. Kamu cuma berani di rumah kamu cuma chat ngomongin orang. Ya, saya kasih tahu aja. Tantangan terbuka. Gitu. Kalau kamu emang resume lebih bagus, saya minta ampun. Ya, tapi saya tantangan terbuka. Kantor saya kamu tahu di mana? Ada di Sudirman, Plaza Marin. Kamu bisa langsung ke kantor saya. Langsung aja ketemu saya. Kamu bisa ketemu sama karyawan saya semua juga. Ya. Ya. Tahan. Ya, kadang-kadang kan orang tuh ada kesabaran juga gitu. Iya. Sorry ya guys, para Sargios. Kadang-kadang tuh kalian udah sering diomongin gitu. Aku sabar. Kadang-kadang ya semua orang kan ada kesabarannya juga gitu. Ada kok. Ya kan. Gitu. Nah, tak hanya perihal rumah, status CEO kekasih Sarwenda ini juga diduga begitu diragukan oleh warganet lantaran kerap terlihat live jualan bareng Sarwenda. Bahkan belum lama ini juga lagi-lagi netizen ramai meragukan status CEO-nya Gio karena kedapatan video ia tengah live jualan pakaian dalam. Bahkan dugaan pengakuannya memiliki 2000 outlet dalam gurita bisnisnya pun kini juga seraya jadi olok-olokan warganet, Besti. Koko Hirocimot yang belakangan ramai dengan video unggahannya soal adik Sarwenda CS pun merasa terkait 2000 gerai yang diduga diakui oleh Gio sebaiknya diaminkan aja katanya. Meskipun menurutnya kalau ia yang punya 2000 gerai juga bisa, tapi satu asli sisanya ada di dunia gaib. Bisa aja deh. Pakai warna hitam Guys, juga jangan bisa hijau kok. sama hijau nggak gitu kelihatan saya. Enggak, ini Atel. Ini Atel. Apa Jadi hijau warna kuning aja saya. daging kamu ya guys, tenang aja. Ukuran paling kecil itu di 36 yang aku pakai guys. Paling besar 542 pak. 36 sampai 42. Iya, 36 sampai 42 ya guys. Kalau kalian mau request warna tinggal tulis di notes aja. Benar ya, kasih. Jadinya kok ini beneran CEO atau enggak nih? Hanya Tuhan, dia sama mantan istrinya Ruben yang tahu gitu. Saya komentarin yang 2000 gerai PT itu kan. Nah, segala hal-hal yang baik kita aminkan saja. Semoga kecurigaan netizen itu tidak benar. Tapi ini saya cerita saya ya. Saya juga itu punya 2000 gerai. Tapi yang di dunia nyata itu satu, yang 1999 itu di dunia gaib gitu. Tapi kalau sampai seperti itu saya tidak mau mendoakan yang bagaimana juga, karena saya pikirkan juga ya kasihan juga lah dia seorang ibu, ibarat kata janda kan begitu, meskipun sekarang ada CEO yang menemani gitu. Nah kan, anyway, banyaknya hujatan yang mengarah padanya. Gio diduga nggak diem aja loh Besti. Hal tersebut diduga lantaran selebgram Gali dalam unggahan video di akun TikToknya membahas tentang teman CEO yang melabraknya. Di mana Gali menegaskan kalau dia nggak takut cenah. Nah, di tengah isu panas tersebut sayangnya hadir juga isu tentang Ruben yang diduga menggunakan buzzer. Dan seraya nggak terima dengan hal tersebut, Koko Hirocimot dalam unggahan video di akun TikToknya justru menduga kalau isu tersebut hanya framing yang sengaja diciptakan untuk memframing Ruben karena menurutnya urusan Ruben itu banyak, bukan kayak yang kurang kerjaan katanya. Gali dilabrak oleh temen si paling CEO. Kenapa? Teman magang atau teman showing? Hah? Teman magang atau teman showing? Terus dengan petantang-petantang kode DM aku, terus aku takut. No!
Apa jangan-jangan ini salah satu anggota dari Mak Ayam? Udah aku posting ya guys di Igoy aku ya. Kalau di sini nggak mungkin. ID-nya sama kayak ID ku TikTok ini. Ayo netizen, bekerja yuk, bekerja. Tapi dengar-dengar temannya Dekador pernah unboxing dia juga. Oh my god, panggilan kepada Dekador. Ruben Onsu sewa buzzer. Itu kan yang mau di framing kan, makanya video itu dikeluarkan kan. Pertama, ada niatan jahat. Bagaimana orang kepercayaannya Ruben Onsu di belakang itu ya menvideokan lalu memberikan ya. Ini di sini ini sudah ada niatan yang sangat tidak baik, mencuri video, berpura-pura bersembunyi memvideokan, terus akhirnya video itu patut diduga video itu dijual ya, dijual untuk menyerang Ruben Onsu. Yang kedua, jadi kalian mau memframing begitu. Ruben punya misalkan aja ya, kecil aja ya, 100 buzzer apa 200 buzzer begitu. Lu pikir Ruben Onsu itu kurang kerjaan gitu? Semuanya di WA gitu, serang ini, serang itu gitu. Yang ketiga, bayar buzzer itu ya, buzzer untuk ngetik-ngetik itu ya, 1.400.000. Kalian pikir apa namanya? Bayaran itu setimpal apa ketinggian banget apa bagaimana itu? Itu ketinggian banget. Terus di situ itu ada video ya yang menyatakan mantan istrinya menyatakan bahwa dia yang mengajukan cerai kan begitu. Terus di situ Ruben bilang gitu. Maksudnya serang di situ komen. Maksud dia ya aku analisa. Maksud dia mungkin begini. Dia malas ngomong jadi dia suruh orang itu ya yang notabene mungkin pegawainya apa orang kerjanya ya. Kamu komen di situ aja deh untuk menjelaskan gitu. Terus kayak gini-gini ini kan seperti kayak maling mau teriak maling gitu ya kan. Jadi kemarin ada video membayar buzzer diimbangi dengan video ini gitu. Maksudnya biar orang berpikir yang ini enggak, yang ini iya gitu maksudnya. Kalian sepakat nggak kalau seandainya Ruben Onsu itu ya membayar buzzer ya, ada nggak di antara kalian semua yang membela Ruben Onsu? Rata-rata ya, rata-rata mungkin 80% ya warga Indonesia yang membela Ruben Onsu. Sekarang pertanyaanku, ada nggak kalian yang pernah menerima uang? Coba di sini buktikan kalau pernah ada. Saya aja yang menyuarakan setiap hari gitu ya, tidak dapat ya. Kalian ada yang dapat? Saya rasa nggak ada yang dapat ya. Endang, jangan maling teriak maling. Tapi saya tahu dan saya percaya netizen yang maha benar, yang maha pintar itu tidak mungkin bisa gampang tergiring. Karena kita membela itu dari hati, bukan dari yang memberi uang ya. Yang seperti yang 350 itu ya. Kita membela ini dari hati, membela dari hati bukan karena dari uang gitu ya kan. Salam dari Kokoy Racimot, yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Ya Besti, bingung Ani Besti. Kedua kubu ada aja gebrakannya. Kalau Ruben mau anak, kalau Gio justru belakangan ada aja nih yang rame soal dirinya terkait status CEO-nya. Ya udahlah ya. Yang penting semoga polemik permasalahan antara Ruben dan sang mantan bisa segera selesai dengan baik. Sayang banget kalau sekarang jadi memanas ya gak sih Besti? Kita doain aja. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya hanya di Kata Ani Besti.